semuanya. Jadi, di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi dan lingkungan eksternal. Berikut adalah sub materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian dan pengaruh budaya organisasi. Yang kedua, jenis-jenis keragaman dan tantangannya. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Yang keempat, lingkungan demografi. Dan yang terakhir, pengaruh lingkungan eksternal terhadap manajer. Yuk sama-sama kita simak video penjelasannya. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sesuatu yang dipersepsikan karyawan dan persepsi tersebut menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Nilai tersebut akan menjadi kepribadian organisasi yang nantinya akan menjadi pembeda dengan organisasi lainnya. Lalu, apakah budaya organisasi memberikan pengaruh? Jawabannya iya. Budaya organisasi bisa memberikan pengaruh secara langsung pada terciptanya dorongan dalam diri karyawan. Karyawan yang merasa nyaman dan bisa mematuhi kebijakan organisasi yang diterapkan mampu menimbulkan penilaian yang positif dari karyawan terhadap organisasi yang berimbas pada semangat kerja dan komitmen yang ada dalam diri karyawan. Sub materi kedua, jenis-jenis keragaman beserta tantangannya. Bias pribadi. Bias pribadi adalah salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi akibat adanya keragaman. Salah satu bentuk dari bias pribadi itu sendiri adalah prasangka, meyakini opini atau penilaian kepada seseorang atau sekelompok orang. Biasanya prasangka ini didasari dari perbedaan akibat adanya keragaman itu. Nah, keragaman itu antara lain adalah yang pertama, disabilitas. Disabilitas diartikan ketika seseorang memiliki gangguan fisik yang membatasi kegiatan besar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di mata hukum, bahkan ada beberapa peraturan yang membatasi para penyandang disabilitas untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Dalam banyak kasus, bahkan perusahaan masih belum bisa mempekerjakan penyandang disabilitas. Yang kedua ada gender. Prasangka bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik karena selama ini pemimpin sudah identik dengan sosok laki-laki karena dianggap lebih berwibawa dan bijaksana. Namun sekarang ini kesetaraan sudah mulai terlihat, banyak perempuan yang memimpin perusahaan-perusahaan yang besar. Yang ketiga yaitu usia, di mana pandangan terhadap seseorang yang lebih tua dan dihormati dianggap tidak mampu atau sulit memahami teknologi dengan baik, sehingga akan sulit berkembang di perusahaan. Pandangan kepada anak yang lebih muda dianggap masih belum berpengalaman dan masih tidak bisa mengambil keputusan yang baik dalam organisasi. Yang keempat yaitu agama. Agama adalah salah satu isu dan perbedaan yang paling sensitif untuk dibahas saat ini. Keyakinan beragama bisa melarang atau bahkan mendorong perilaku kerja seseorang. Lingkungan eksternal, salah satunya yaitu lingkungan ekonomi. Biasanya berupa suku bunga, kebijakan pajak, harga komoditas tertentu, atau bahkan keadaan kondisi ekonomi suatu negara. Semua konteks perekonomian tersebut menjadi salah satu acuan atau komponen seorang manajer untuk menentukan keputusannya. Yang kedua yaitu lingkungan demografi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan populasi seperti usia, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Perbedaan latar belakang sekumpulan individu tersebut dapat berakibat pada strategi yang telah direncanakan oleh manajer perusahaan. Submateri selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan eksternal terhadap manajer. Sebelumnya, apa saja sih unsur-unsur lingkungan eksternal? Jadi, unsur-unsur lingkungan eksternal antara lain yaitu yang pertama, lingkungan eksternal mikro yang berpengaruh langsung, misalnya seperti para pesaing, pemasok, pelanggan, lembaga-lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah.
Yang kedua, lingkungan eksternal makro atau yang tidak berpengaruh langsung, seperti teknologi, ekonomi, politik, dan sosial, yang mempengaruhi iklim di mana organisasi beroperasi sebagai lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro. Yang pertama, para pesaing. Tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi pesaing merupakan cerminan dari lingkungan persaingan dan perusahaan. Contohnya, untuk meningkatkan pasar, perusahaan harus menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pembungkusan, pelayanan, dan promosi. Yang kedua, pelanggan. Strategi, kebijakan, dan taktik dalam pemasaran sangat tergantung pada situasi pasar dan pelanggan. Misalnya seperti manajer pemasaran akan menganalisa profil pelanggan dan akan mengarahkan kegiatan pemasaran berdasarkan hasil analisa tersebut. Lalu yang ketiga, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja terdapat 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap perusahaan, yaitu reputasi perusahaan, tingkat pertumbuhan, dan tersedianya tenaga kerja sesuai kebutuhan. Yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan memiliki peran dalam hal ekspansi suatu perusahaan. Misalnya, perbankan, perusahaan asuransi. Yang kelima, para pemasok. Setiap organisasi sangat tergantung pada sumber dayanya guna memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, pelayanan, energi, dan peralatan yang akan digunakan. Yang terakhir, yang keenam, perwakilan-perwakilan pemerintah. Perwakilan-perwakilan pemerintah mempunyai peran yang signifikan. Mereka menetapkan peraturan yang harus dipatuhi organisasi untuk melindungi masyarakat. Lingkungan eksternal makro. Yang pertama, perkembangan teknologi. Inovasi teknologi dapat menyebabkan persaingan baru dalam industri-industri yang berbeda. Misalnya, seperti produksi jam digital elektronik yang telah menyebabkan persaingan baru terhadap perusahaan jam mekanik tradisional. Yang kedua, variabel-variabel ekonomi. Para manajer akan selalu terlibat dengan masalah sumber daya yang selalu berubah karena pengaruh faktor ekonomi. Misalnya, kecenderungan inflasi dan deflasi, kebijakan moneter, devaluasi, tingkat bunga, kebijakan fiskal, keseimbangan neraca pembayaran, dan harga yang ditetapkan oleh para pesaing. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya menentukan bagaimana seluruh organisasi dan manajer akan beroperasi. Contohnya, agama, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola kehidupan dari tradisi, pendidikan, kelompok, etnis, ekologi, demografis, dan geografis. Lalu yang keempat, variabel-variabel politik dan hukum. Dalam variabel-variabel politik dan hukum sangat berpengaruh kepada kebijakan manajer. Misalnya seperti dalam bidang perdagangan, undang-undang perpajakan, upah minimum, undang-undang hak paten, undang-undang perlindungan konsumen, pemasok, dan pesaing. Lalu yang terakhir, yang kelima, dimensi internasional. Kekuatan internasional ini berpengaruh terhadap perkembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi, dan transfer teknologi. Organisasi dengan lingkungan. Yang pertama, usaha mempengaruhi lingkungan eksternal mikro. Manajer dapat mencapai sasarannya dengan melalui pemusatan pada variabel kunci. Contohnya, berpengaruh terhadap lingkungan mikro, yaitu pelanggan yang melalui iklan. Lalu yang kedua, peramalan dan lingkungan eksternal makro. Misalnya seperti analisa statistik, model-model ekonometrika, simulasi DLP, dan lain-lain. Yang ketiga, perancangan organisasi dan lingkungan. Perencanaan dan perancangan organisasi adalah suatu tipe khusus, penyesuaian terhadap lingkungan yang mencakup perubahan dalam struktur formal organisasi, aliran kerja, pola wewenang, hubungan pelaporan antara manajer, dan lain-lain. Bagaimana lingkungan memengaruhi para manajer? Yang pertama, dengan melalui dampaknya pada pekerjaan dan lapangan kerja. Kendala seperti ini sangat jelas terjadi akhir-akhir ini,
karena pengaruh globalisasi yang membuat jutaan pekerjaan menghilang dan menyebabkan pengangguran yang semakin banyak. Yang kedua, dengan melalui lingkungan yang ada. Kendala ini memengaruhi hasilnya yang dicapai dalam organisasi, tingkat laju perubahan, dan tingkat kompleksitas lingkungan yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang disebut dengan ketidakpastian lingkungan. Lalu yang ketiga, dengan melalui berbagai hubungan pemangku kepentingan. Pihak di dalam lingkungan organisasi yang terkena dampak dari keputusan dan tindakan organisasi disebut para pemangku kepentingan. Dapat kita lihat, pihak-pihak yang terkena dampak oleh berbagai keputusan dan tindakan Starbucks, yaitu para petani kopi, para karyawan, para pesaing di bidang retail khusus kopi, masyarakat lokal, dan sebagainya.